Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. I am Indah Komlasari and I am one of the students in STKIP Paracendikia NW Sumbawa. So, especially in 6B class. So, in here I would like to tell you or explain to you about the 7 types of meaning by the famous scholars, that is Geoffrey Leach. And next. So these are the 7 types of meaning that I told you before. So such as conceptual meaning, connotative meaning, social meaning, affective meaning, reflected meaning, collocative meaning, and the last one is thematic meaning. So let's continue to the first type. So these are the first types of meaning by the Geoffrey Leach. The first one is conceptual meaning. Conceptual meaning refers to literal or dictionary meaning. It is also called logical or cognitive meaning. So maksudnya di sini adalah makna konseptual ini adalah makna yang menekankan pada logis, atau makna konseptual ini adalah makna yang tertulis di kamus. Nah, di situ sudah ada contohnya, yaitu apple yang memiliki makna yaitu fruit atau buah-buahan, kemudian English yang berarti atau bermakna language atau bahasa. Next. The second one is connotative meaning. So, what is connotative meaning? Connotative is kind of associated, implied, or referential meaning. Certain characteristic or features are associated with a particular word. Nah, jadi connotative meaning ini merupakan nilai komunikatif dari suatu ungkapan menurut apa yang diacu. Nah, contohnya di sini, connotation of weak psyche, traits easy to cry, cowardly, and etc. And that is refers to woman. So maksudnya di sini adalah contohnya konotasi sifat psikis yang lemah itu seperti gampang menangis, kemudian penakut dan sebagainya, dan yang melekat pada kata wanita. Next, social or stylistic meaning. Nah, jadi social meaning ini juga also called as stylistic meaning. It is defined as the study of the style of different writers and type of literature and elements of language. Nah, jadi maksud dari social meaning ini adalah disebut juga makna stylistik yang didefinisikan sebagai studi tentang gaya penulis yang berbeda dan jenis sastra dan elemen bahasa. Nah, jadi maksudnya di sini makna sebuah kata yang menunjukkan lingkungan sosial penggunanya. Nah, adanya beberapa ucapan atau kata sebagai dialek menunjukkan tentang asal-usul penutur menurut lingkungan geografis atau sosialnya. Jadi, makna ini juga menunjukkan sesuatu mengenai hubungan sosial antara penutur dan pendengarnya. So, here there's an example. Come on ya, this sport, dan lalu. Nah, so ini merupakan contoh dari dialek yang ketika kita mendengar dialek tersebut, kita langsung mengetahui bahwa penutur dari sentence ini merupakan penutur dari India atau Indian people. So next, the next one is affective meaning. So what is affective meaning? Affective meaning of a word is directly related to the emotion and the mood of the speaker as well as the listener. The personal feeling all expressed by a speaker or writer. Nah, jadi maksudnya sini affective meaning itu merupakan makna yang directly related to the emotion atau emosi dan juga suasana hati dari yang diungkapkan oleh pembicara atau penulisnya. Nah, ini juga termasuk sikapnya terhadap pendengar atau sikapnya terhadap sesuatu yang dikatakannya. Contohnya di sini sudah ada, yaitu shut up and please could you be quiet. Nah,
dua ungkapan ini merupakan dua ungkapan yang sama juga, tetapi memiliki makna yang berbeda, yang dimana yang pertama atau shut up itu merupakan ungkapan yang dimana itu mengarah ke tertukar, yang dimana shut up ini lebih ke unpolite atau tidak sopan untuk diucapkan, dan itu akan menunjukkan emosi seperti pendengarnya akan menunjukkan ekspresi mungkin tidak nyaman atau awkward. Sedangkan sentence yang kedua yaitu please could you be quiet itu merupakan cara yang lebih sopan. Jadi di sini tertukar antara polite dan juga unpolite-nya. Nah, jadi please could you be quiet itu merupakan ungkapan yang lebih sopan. Jadi ketika pendengarnya juga bisa merasakan perasaan oh iya, bisa lebih baik gitu daripada ungkapan yang sebelumnya itu shut up gitu. So next is reflected meaning. What is reflected meaning? Nah, jadi in semantics, reflected meaning is a phenomenon whereby a single word or phrase is associated with more than one sentence or meaning, and it is also known as coloring and contagion. Nah, jadi reflected meaning ini merupakan suatu fenomena di mana suatu kata atau frase diasosiasikan dengan lebih dari satu makna. Jadi maksudnya di sini ada satu kata yang memiliki makna ganda atau lebih dari satu makna. Nah, contohnya di sini sudah ada kata lie. Nah, seperti yang kita ketahui, mungkin banyak yang mengetahui bahwa bahasa Inggris atau bahasa Indonesia dari kata lie ini yaitu bohong. Nah, tapi lie ini juga memiliki makna atau arti yang lain yaitu berbaring. Seperti tergantung dari situasi penggunanya. Next, the sixth one is qualitative meaning. Nah, qualitative meaning is a group of words that are expected to be together because of their habitual use. Nah, jadi qualitative meaning ini merupakan kelompok kata yang diharapkan bersama karena kebiasaan penggunanya. Jadi maksudnya di sini makna yang mengandung asosiasi-asosiasi yang diperoleh suatu kata yang disebabkan oleh makna kata-kata lain yang cenderung muncul di dalam lingkungannya. Nah, contohnya di sini handsome. Nah, handsome ini kan sudah merupakan suatu ungkapan untuk laki-laki. Misalnya kita mengatakan bahwa you are so handsome. Nah, of course kita mengatakannya untuk laki-laki bukan untuk perempuan. Jadi handsome ini bisa untuk boy, man, and male. So begitu juga dengan pretty. Pretty itu lebih kepada perempuan atau wanita. Nah, jadi ini merupakan salah satu definisi dari qualitative meaning. Next, the last one is thematic meaning. So, thematic meaning is it refers to what is communicated by the way in which the speaker or writer organize the message in terms of ordering focus and emphasis. Thus, active different from passive, though it is conceptual meaning. In the same, it is done through focus, theme, topic, or emotive emphasis. Nah, jadi maksudnya tematik ini mengacu pada apa yang dikomunikasikan dengan cara di mana seorang pembicara atau penulis mengatur pesan dalam hal pemesanan, fokus, dan penekanan. Jadi maksudnya makna yang dikomunikasikan menurut cara penutur atau penulis menata pesannya. Nah, jadi contohnya di situ ada he likes football most. Football he like most. It is the football he likes most. Now, we can see in here that communicated by the way in which a speaker or a writer organize their thoughts, pikiran mereka. Nah, jadi idea is the same, but the order of focus changes. Nah, jadi sometimes we express this idea through active form of the sentence, through passive. Jadi dari sentence aktif ke sentence pasif. Seperti contoh, he like football most menjadi football he like the most. Jadi berubah menjadi pasif seperti itu. And through different way of rearranging the words in a sentence. Nah, jadi dari contoh he likes football most ini
But the same idea can be expressed in another set of words which will thematically be the same, but emphasis will be different. So, itu merupakan penjelasan dari tipe yang terakhir, yaitu thematic meaning. So, maybe that's all for me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.